Ya, keinginan belum terwujudkan itu seluruh masyarakat Indonesia itu sehat semua. Sehat semua. Aksesnya gampang, ya, tapi sadar tentang pentingnya kesehatan, pendidikan, dan tentu ekonomi artinya sejahtera. Dan mereka mampu untuk akses pelayanan kesehatan itu dengan baik dan menjaga dirinya itu sehat-sehat dan orang Indonesia itu sejahtera, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Warta Kota dan Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama saya Dodi Hasanuddin dalam program Wawancara Eksklusif. Kali ini bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Gufron Mukti. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Kang Dodi. Mantap. Mantap nih, Prof. nih. Sehat kok? Sehat itu yang paling penting. Nah, kalau dibilang sehat nih, sekarang masih latihan vokal nggak, Prof? Wah. Ya, yang jelas itu gini, BPJS itu nggak punya dana khusus untuk menjelaskan ke masyarakat. Makanya akhirnya Dirut terpaksa bikin lagu untuk menjelaskan BPJS kepada masyarakat. Begitu. Iya. Jadi lebih kena gitu ya? Iya, karena masyarakat kita itu kalau saya lihat tuh, yang sulit-sulit, pokoknya kita berdebat kemarin belum lama nih di Bangkok itu baru seminggu yang lalu ya dengan mantan Dirjen WHO karena Amerika keluar dari WHO itu jarang yang nonton sedikit. Tapi kalau lagu kita dengan Farel aja yang nonton 200.000 lebih. Iya betul. Karena memang pesannya nyampe ya. Pesannya nyampe. Kenapa jelek-jelek kita bikin dan kita nyanyiin sendiri? Karena kalau kita meng-hire profesional mahal. Mahal gitu ya? Mahal. Pakai banget nggak? Banget. Bikin videonya macam-macam lah. Oke, Tribuners, Sobat Warta Kota, Prof. Ali ini pengalamannya sudah tidak terbantahkan lagi. Beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kemudian juga mengambil master di Bangkok, Thailand, dan terpenting adalah profesi ahli asuransi kesehatan. Iya. Nah, dokternya di Australia saya. Oh, dokternya di Australia. Meskipun sudah dokter Australia, dikasih lagi dokter di Inggris. Oh, gitu ya? Iya. Jarang orang dikasih dokter, saya dikasih dokter Inggris, belum ke BPJS, dikasih dokter bidang jaminan kesehatan. Oh. Gimana? Jadi keren lah. Ya, nggak gitulah. Pokoknya kita lewat lah. Yang jelas saya biasa dipanggil Gufron, Prof. Gufron. Oh gitu ya. Ya. Oke, Prof. Gufron. Wah, kayaknya agak sulit ya. Sulit ya. Oh, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Prof. Gufron. Tuh kan. Prof. Gufron. Ini melihat database-nya nih luar biasa banget nih. Emang dari dulu kebayang nggak sih bisa meraih gelar-gelar seperti ini? Nggak, dulu waktu saya kecil, saya itu kan sakit. Iya. Saya sakit, saya datang ke dokter. Nah, sama dokternya itu, wah, Anda sakit, sama istrinya dimarahin saya. Oh gitu? Iya. Habis itu suruh bayar, dan mahal lagi. Iya. Waduh, saya cita-cita gimana saya bisa jadi dokter, tapi bisa murah, orangnya nggak perlu saya marahin. Oke. Itu cita-cita kami. Nah, ternyata setelah jadi dokter beneran, saya tuh orang nggak sabaran. Kalau nolong satu ya pasien, saya anamnesis, diobati, sembuh ya. Yeah. Ini saya praktek di Prambanan, tapi yang daerah Jogja, Prambanan Jogja, Prambanan ada Klaten, ada Jogja, ada Jawa Tengah, ada Jogja. Nah, akhirnya saya mikir gimana bikin kebijakan aja yang bisa cepat, banyak orang bisa tertolong. Nah, disitulah kami pertama bikin namanya GMC Gadjah Mada Medical Center. Itu ya yang jelas itu puluhan ribu orang bisa kita tolong. Pada saat itu puluhan ribu orang ya? Iya. Luar biasa, ya. Prof. Karena kan bukan luar biasa ya dengan teman. Padahal kan pada saat itu sosialisasi masih kurang. Oh iya. Loh, waktu itu belum ada namanya BPJS. Iya, belum ada Ini BPJS. Saya cerita sekitar tahun 2000. 2000. Ya, dan saya ngajar ya tentang BPJS. Loh, gimana BPJS belum ada. BPJS. Tahun 2000, BPJS lahir 2014. Dan saya diminta sebagai ketua tim persiapan BPJS. Oh, gitu. Iya. Itu dari pusat Dua BPJS, ya? iya.
BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Saya diminta sebagai ketua tim persiapan BPJS itu. Oke. Bicara balik ke belakang lagi nih. Nah, ketika kecil itu emang cita-citanya jadi dokter atau Enggak, cita-cita jadi dokter gara-gara tadi pergi ke dokter sudah dimarahi, suruh bayar mahal. Nah, bagaimana kami bisa nanti jadi dokter, bayarnya murah, tapi nggak usah marah-marah. Oke. Oh, emang dari kecil pengen jadi Kecil dokter itu. ya? Iya, itu SD atau iya SD. SD. Tapi sebelum itu ada peristiwa itu emang menjadi dokter? Belum ya, ada peristiwa itu. Ya cita-cita saya kepengen seperti Bung Karno sekolah di ITB atau paling tukang tidak, insinyur. Iya, insinyur atau paling tidak seperti Roy Martin waktu itu Bintang di film. Kampus Biru. Kampus Biru, waduh, bisa macam-macam lah kayak gitu di Jogja kayak gitu. Boleh tahu nggak dulu latar belakang keluarga Prof? Apakah ayah petani, ibu rumah tangga? Iya, ibu saya itu, mohon maaf itu ya tamat SMP lah, tidak sampai SMA. Bapak saya itu ya petani tapi nggak punya tanah, jadi petani nggak punya tanah. Iya, berarti gimana? buruhnya dong. Iya, ya kadang-kadang buruh, kadang-kadang nyewa, kadang-kadang kayak gitu. Oke. Ya tadi ekonomi sangat terbatas. Oke. Nah, mewujudkannya itu gimana caranya, Prof? Mewujudkanlah saya cita-cita kalau saya setelah kedokteran di Jogja, saya harus punya keterampilan bisa membiayai diri sendiri. Nah, gitu. Nah, gimana tuh ceritanya? Saya akhirnya ngenger itu istilahnya bahasa Jawa ya. Kita bekerja di tempat orang, dikasih keterampilan tapi tidak bayar. Dan kami juga tidak dibayar. Kami tidak membayar, tidak dibayar, tapi membantu gitu. Itu istilahnya ngenger gitu. Magang? Nah, ya kayak magang gitu tapi gratisan. Dapat ilmu, dapat pengalaman. Iya. Ya luar biasa, saya juga mau. Lalu, setelah itu ya itu kan di emas ya. Istilahnya bikin, kalau bahasa Jawa itu bikin anting-anting atau suwong itu. Kerajinan. Kerajinan kayak gitu. Saya bisa. Nah, setelah di Jogja, sekolah di kedokteran, wah ternyata waktunya nggak ada. Oh, itu tuh dari SD, SMP, SMA, bikin kerajinan itu? Iya. Terus akhirnya saya ambil emas, diamond, ada liontin, ada ini di Klaten. Saya bawa ke Jogja ke orang tuanya teman-teman saya itu. Saya tawari mungkin kasihan atau gimana, akhirnya dibeli. Nah, di situ beli, akhirnya saya dapat uang dan lain sebagainya. Termasuk saya itu bikin HSC itu semacam diklat. Kalau kuliah itu saya paling depan. Saya ketik, terus diperbanyak, teman-teman beli kayak gitu. Jadi pinter juga saya karena orang belum belajar, saya udah belajar duluan, udah tahu duluan. Kalau ada yang ragu-ragu, saya tanyain dosennya, ini maksudnya gini apa? Bagaimana? Gitu. Buku pintar. Bukan HSC istilahnya. HSC itu apa? Ya itu pokoknya diklat. Pokoknya zaman itu terkenalnya belum ada fotokopi ya. Iya. Waktu itu adanya itu stencil. Jadi yang diputar itu ya. Diputar ya gitu, ada tintanya kayak gitu. Nah, gitu. Ya luar biasa perjuangannya ya. Itu bisa kepikiran itu gimana? Karena ada yang mau beli, mau gitu. Iya. Dan saya ditunjuk oleh teman-teman. Pokoknya teman-teman kan umumnya sekolah kedokteran kaya-kaya. Nah, dia kepengennya apanya udah tersedia gitu. Nah, saya yang bekerja kayak gini. Kita kasih kayak gitu. Luar biasa. Dan banyak juga yang mau ya? Banyak. Dan tentu harganya umpamanya belinya sekian, nah kita kasih tambahan dan mereka tahu. Dan menerima, itu uang kecil gitu bagi mereka. Untungnya banyak dong? Ya banyak bagi saya. Bisa kuliah, bisa membiayai adik-adik. Beneran, Prof? Ya bener. Luar biasa. Berarti biayain adik, iya. Biaya hidup sendiri, iya. Biaya kuliah. Fakultas kedokteran, iya. Berarti gede dong? Ya pokoknya cukup lah Kak gitu. Cukup ya? Iya. Pada zaman itu bisa segitu mah luar biasa, Prof. Iya. Karena saya juga belum lahir. Nah, itu masih bisa membagi waktu untuk belajar. Ya bisa kan sambil belajar, sambil ngetek, sambil sama dosen-dosen pada kenal saya.
Karena kalau nggak jelas saya telepon, saya hubungin lah, nah, gitu. Waktu itu belum banyak HP, belum ada. Oh, jadi udah nempel di sini. Udah. Mau kerja yang lain juga tetap oke gitu ya? Iya, kerja yang lain kan paling sambilan aja itu, sambil belajar. Kalau tadi emas atau apa, tawarin ke teman ibunya teman saya. Oke. Nah itu orang tua bagaimana waktu itu? Wah, orang tua nggak ngerti, ngertinya itu sekolah nanti selesai kayak gitu. Dia Gitu. nggak tahu. Nggak tahu kalau Prof nyari uang itu. Ya, yang jelas saya dikasih waktu itu 30.000 rupiah. Harus cukup untuk kira-kira 3 orang. 3 orang. Iya, 2 adik saya satu 30.000 rupiah. Harus cukup. Kalau dikonversi sekarang berapa ya? Susah ya, Iya, saya juga susah. Tribuners mikirnya bingung saya juga. Kira-kira 300.000 lah gitu. 300.000 ya? Iya, kira-kira. Jadi saya untuk tempat tinggal juga nunut sekarang. Ya mirip, ya 300.000. Karena nggak cukup. Nggak cukup lah. Untuk sendiri aja 30.000 berat. Iya betul. Ini saya harus ada dengan 2 adik. Luar biasa memang. Jadi pahalanya gede nih. Oh enggak lah, ya itu biasa. Makanya sekarang kalau belum ini dikerjain, saya kerjain sendiri gitu. Keren. Perlu jadi contoh nih. Prof, setelah itu nih kuliah kedokteran kan. Terus S2-nya itu beasiswa? S2, iya, beasiswa. Saya kan di Jogja. Teman-teman saya yang juara 1 itu nanya, loh, kok Anda bisa sekolah S2 gimana? Bagi saya nggak nunggu uang dari orang tua. Apalagi orang tua. Dari kantor, saya kan melamar jadi dosen di UGM. Oke. Nggak nunggu itu. Jadi saya udah mulai nyambi-nyambi gitu. Macam-macam. Macam-macam. Ya, boleh macam-macam. tahu apa tuh? Contohnya umpamanya saya jadi asisten dosen. Oke. Kemudian jadi pelatihan itu saya ikut di situ untuk bantu-bantu melatih orang-orang yang mau doktor, mau kayak gitu. Nah, itu ya dapat sedikit-sedikit penelitian, asisten peneliti kayak gitu. Oke. Maka waktu ada ujian masuk di Bangkok, saya ke Jakarta. Ketemu namanya Profesor Umiyati, almarhum sekarang. Umiyati. Iya, dari Salemba. UI. Salemba, UI. Nah, akhirnya ada pengumuman bahwa 10 bulan bisa master. Tertariklah saya. 10 bulan loh. Iya, master di Bangkok. Saya tertarik, saya daftar. Setelah daftar, wah, itu saya tertarik itu tiba-tiba dapat panggilan diterima 2 tahun. Oke. Loh, Prof, saya itu ngelamar yang 10 bulan, bukan yang 2 tahun ini. Loh, Anda kan dosen. Dosen kalau 10 bulan tidak dianggap master. Oh. Gitu waktu itu. Loh, kalau gitu enggak, wong saya itu coba-coba biar tahu luar negeri seperti apa. Gitu kan belum pernah. Akhirnya kalau Anda nggak ambil, jatah UGM dikurangi. Oh. Karena Anda ini ada banyak orang nggak jadi masuk gara-gara kursinya sudah Anda ambil. Waduh, bingung saya. Akhirnya saya ambil, terus saya waktu itu mendarat di Bangkok. Kok ini kayak Jakarta gitu. Tapi sekarang saya baru kan di Bangkok seminggu yang lalu. Jauh ketinggalan. Iya, jauh ya. Iya, jauh. Masih mendingan kita ya? Enggak, masih mendingan Bangkok. Oh, masih mendingan Bangkok? Iya, jauh. Kita ketinggalan jauh. Iya, MRT duluan sana, Pak. Iya. Ya, dan lain sebagainya. Meskipun MRT-nya lebih bagus kita karena lebih baru. Itu. Baik. Nah, terus lanjut. Dari situ, dari situ saya itu kan kepengen ambil S3. Oke. S3 saya tunggu-tunggu ditawari di Bangkok. Saya nggak mau lah yang Bangkok. Saya pengennya John Hopkins atau Harvard di Amerika. Tunggu-tunggu nggak dapat. Akhirnya udah kira-kira usia saya 27 atau 28 atau 29 tahun. Masih ganteng ya? Wah, masih ganteng, masih muda. Sekarang juga ganteng. Enggak lah. Akhirnya ya ditawar di Australia. Dulu sebelumnya udah ditawari, saya nggak mau. Oh gitu. Ini tawar ya udahlah. Udah habis, saya hitung-hitung ya. Karena saya punya cita-cita sebelum 40 itu profesor. Gitu. Oh, udah target tuh ya? Udah target. Ini doktor aja belum. Usia udah hampir 30 gitu. Akhirnya ada ya 30-an lah kayak gitu. Akhirnya saya ambil
Cuman dananya itu untuk master. Oh gitu. Ada proyek di UGM untuk sekolah master. Nah, udah dananya master nggak apa-apa, tak ambil untuk S3 gitu. Saya bilang, almarhum itu yang ngurusi di Jakarta. Pak, yang dibutuhkan tuh S3, bukan S2, semua udah S2 nih. Dosen-dosen di sini. Gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kurang tanggung sendiri gitu. Iya, nggak apa-apa karena proyek siap. Saya udah punya ini, karena kurang nanti apa gitu. Saya sambil kerja gitu, di Australia. Ya, saya sambil kerja, kalau kerja di sana gajinya agak tinggi. Singkat cerita gitu, terus wah, akhirnya selesailah S3 saya. Sambil kerja. Luar biasa ya. Dan cukup tiap hari itu ngitung. Uangnya cukup untuk berapa bulan. Australia itu kerja apa? Ya ada kerja macam-macam. Saya pikir waktu di Bangkok kerja juga. Kalau di Bangkok itu saya malah sering karena bosan. Bosan terlalu lama menurut saya. Dan saya itu tujuannya kan cuma untuk terekspos. Mesti agak menyesal juga sekolah di Bangkok. Maka waktu ada saya jadi dekan, ada dosen, Pak, saya mau sekolah di Bangkok, Pak. Ngapain? Saya bilang gitu. Karena cari di mana-mana nggak diterima mau Bangkok. Oh, jangan lah. Anda mau nggak sekolah ke Australia? Wah, kalau bisa mau Pak. Ya, saya kontakkan teman-teman di sana, masuk. Udah, saya sekolah di sana aja. Terakhir, Pak, kami udah selesai. Kalau wartawan bisa nggak sekolah di Australia? Oh bisa lah, asal memenuhi syarat aja. Gitu. Prof, nah pengen tahu kenapa sih bisa ngambil asuransi itu? Nah, saya itu ngambil banyak hal yang orang itu nggak ambil. Waktu itu, mohon maaf ya, sebagai seorang dokter, ambil kok asuransi itu nyeleneh. Iya, pada saat itu kan nggak tren. Nggak tren, gitu. Umumnya itu ambil spesialis. Saya juga kepengen spesialis, tapi nggak ada orang yang lirik saya, kecuali setelah S3 itu ditawari spesialis. Tapi sudah S3. Nah, yang jelas, saya itu belajar mutu. Orang belum belajar AIDS tahun 1978. AIDS pertama kali di Indonesia itu di Bali. Saya sudah ke CDC Atlanta sana. Itu belajar, bukan 1978, 1987. 1987. Di Bali. Iya, di kasus di Bali. Nah, saya belajar HIV/AIDS, ya. Tidak hanya di Bangkok, Bangkok juga banyak. Terus saya di CDC Atlanta. Ya. Jadi penanganan AIDS ya? AIDS, terutama orang banyak yang belajar AIDS. Waduh, saya ke mutu layanan. Mutu layanan ternyata UI kerjasama dengan Australia mengirim orang. Wah, saya harus ganti lagi. Akhirnya singkat cerita saya ganti financing asuransi. Belum ada yang itu? Belum ada yang ngambil. Karena kalau saya kan di epidemiologi awalnya. Nah, epidemiologi banyak profesor-profesor. Padahal saya target sebelum 40, maksimum 40 itu harus profesor. Nah, kalau saya ngambil epidemiologi, harus nyalip. Itu 8 tahunnya. Ya, maka dengan asuransi satu-satunya. Berarti di Indonesia waktu itu cuma 2. Pak Aswallah Tabrani sama saya. Gitu. Profesor di bidang asuransi? Iya. Keren. Tapi cuma sama Prof. Aswallah, meskipun jauh di atas saya, profesornya duluan saya. Gitu. Di bidang asuransi. Gitu. Berarti profesornya Prof senior dong? Bukan senior duluan. Gitu. Oke, Prof. Ya. Nah, ini kok tiba-tiba yang tadi Prof katakan kan pada saat jadi buka klinik ya? Di Prambanan. Kok tiba-tiba bisa ditunjuk jadi tim? Nah, itu kan waktu jadi dosen. Di dosen itu saya oleh Bu Sonya Rosma ini, fotonya ini. Oh ini, beliau nih? Iya, ditawari waktu itu tahun 1992-an. Itu untuk bikin naskah akademik ya, kami bertiga dari UGM. Tentang asuransi kesehatan nasional. Asuransi kesehatan nasional. Tahun 1992. Nah, akhirnya kita, waduh, dengan sekap, dengan ini segala macam, udah istana kayak gitu, membantu beliau. Akhirnya sama beliau saya disekolahkan di UCLA. Itu di Amerika. Akhirnya setelah saya jadi dirut di BPJS, ketemu rektornya UCLA. Saya bilang, di Bali ya kita ketemu. UCLA itu luar biasa loh. Kenapa? Nah, kami di training di UCLA aja jadi dirut BPJS. Keren.
Wah, oh ya gitu. Iya. Terus saya suruh pidato di sana, saya pidato ya di Bali. Dia terkesima kelihatannya. Lalu, wah saya nanti dibilang kalau ke Amerika mampir ke UCLA. Oh siap Pak Rektor, saya gitu. Nah rupa-rupanya saya diundang Gates Foundation, ya, lihat di sana. Akhirnya sekitar 2 jam tuh saya bilang saya mau mampir ke UCLA. Dimintalah untuk ngasih kuliah. Ngajar di sana. Kuliah umum. Kuliah umum. Ya, istilahnya dulunya ya belajar di sana. Ya, yang bawa itu namanya Prof. Glenn Mennick. Ya, Glenn Mennick-nya sudah nggak di situ, sudah pindah di istilahnya. Dia masih di Amerika, tapi di Amerika di University South California. Gitu. Dia pindah sana. Saya ketemu beliau, terus berarti beliau udah dengar katanya saya megang BPJS gitu. Jadi memang nggak sembarangan ya, langsung ujuk-ujuk. Oh bukan. Iya. Prof. Ya. Apa yang belum Prof keinginan belum terwujudkan? Ya, keinginan belum terwujudkan itu seluruh masyarakat Indonesia itu sehat semua. Sehat semua. Aksesnya gampang, ya. Tapi sadar tentang pentingnya kesehatan, pendidikan, dan tentu ekonomi artinya sejahtera. Dan mereka mampu untuk akses pelayanan kesehatan itu dengan baik dan menjaga dirinya itu sehat-sehat dan orang Indonesia itu sejahtera bahagia. Aduh, saya pengen berharap nih sejahtera bahagia nih ya. Jadi masih boleh nih, Prof, terus berkarya. Lah, yang jelas itu memang di BPJS ini usia 60 nggak boleh katanya, ya kan? Meskipun ada yang katakanlah memegang BUMN itu usianya sudah 70. Saya nggak usah cerita. Tapi banyak di negara ini yang usianya lebih dari 70 lebih berat daripada BPJS tugasnya. Saya nggak usah nyebut lagi. Tapi yang jelas di sini untuk fisik kami, saya itu nantang karena nantang itu kepada anggota yang masih muda-muda ke BPJS itu. Hampir seluruhnya saya sampaikan. Kalau Anda bisa tenis lapangan atau tenis meja menang sama saya tak kasih duit. Kenapa? Karena biasanya kalau lawan saya atau lawan direktur itu ngalah dia. Dia ngalah nggak mau, menang itu nggak mau. Kan susah. Makanya saya bilang, Anda kalau menang, tak kasih uang gitu. Akhirnya ada semacam pelatih di sini, tenis meja. Nggak saya sebut namanya ya, saya tahu namanya. Disaksikan banyak orang. Saya tanya, kalau Anda menang, saya kasih uang. Tapi Anda menangnya itu, ngitung menang itu kalau 3 menang atau 5 menang. 5, Pak. Bener ya? Iya. Akhirnya 3-0. Dia 3, saya 0. Tapi belum kita kasih uang, dia bilangnya 5. Padahal kalau 3 udah. Akhirnya ya 3-1, 3-2, 3 sama. Gitu ya. 3 sama, 3-4, 4-nya saya. Akhirnya 3-4 dia bilang, Pak, saya nggak kuat fisik saya, Pak. Gitu. Itu untuk nguji fisik kayak gitu. Ini sama pelatih dan yang muda-muda nih kayak gitu. Tapi boleh juga, Prof, kita main tenis. Oh boleh, kalau menang saya kasih uang. Beneran ini? Iya. Jadi Kang Dodi atau Pak Gofur boleh juga ya. Kalau menang tenis sama saya kasih uang. Bener, ini serius. Tantangan, Bos. Siapa takut? Demikian Sobat Warta Kota, wawancara eksklusif kita bersama Prof. Gufron, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Jangan kemana-mana, masih ada sesi berikut dengan Prof. Gufron.